Afwan Pak Ustaz, mohon penjelasan ziarah kubur yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ya, ziarah kubur adalah sunnah Nabi SAW dan sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, dahulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Kata Rasulullah SAW, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, fal'ana fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Dahulu saya melarang kalian ziarah kubur. Para ulama menyebutkan di antaranya Al-Muhallab bahwasanya Nabi SAW melarang dahulu karena waktu itu sahabat baru masuk Islam. Dikhawatirkan iman mereka kurang kuat, dikhawatirkan kembali kepada penyembahan penghuni kubur. Karena orang-orang yang disembah oleh mereka di antaranya Lata. Ya, Lata adalah seorang soleh yang dikubur, kemudian setelah meninggal dibuatkan patung di kuburannya, akhirnya disembah. Maka Rasulullah SAW di awal Islam melarang ziarah kubur. Setelah iman mereka kuat, kata Rasulullah SAW, "Fal'ana fazuruha." Sekarang ziarahilah kuburan. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kuburan akan mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Oleh karenanya para ulama menyebutkan ziarah kubur yang disunahkan oleh Nabi dua tujuannya. Yang pertama mengingatkan akhirat, mengingatkan kematian. Yang kedua mendoakan penghuni kubur. Oleh karenanya Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, apa yang kami ucapkan tatkala ziarah kubur?" Rasulullah SAW mengatakan, mengajarkan kepada Aisyah sebuah doa, "Assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah." Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur, dari kaum muslimin, dari kaum mukminin, dan kami pasti nyusul kalian. Perkataan kami pasti nyusul kalian ini mengingatkan kita akan kematian, ya. Dan kami pasti nyusul kepada kalian, ya. Oleh karenanya kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan kepada kalian. Oleh karenanya ziarah kubur yang syar'i memenuhi dua tujuan ini, yaitu mendoakan penghuni kubur dan agar kita mengingat apa? Kematian. Ya, karenanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan sebenarnya menjenguk orang yang sakaratul maut ini juga sangat mudah mengingatkan kematian. Tatkala kita melihat orang sakaratul maut, karena kita akan mengalami hal tersebut. Tetapi mengunjungi orang sakaratul maut tidak mudah, tidak setiap saat bisa kita lakukan. Berbeda dengan ziarah kubur. Kapan-kapan kita bisa ziarah kubur. Ini akan mengingat kita kepada kematian. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tatkala ziarah kubur beliau menangis. Dia mengatakan ini adalah awal manazilil akhirah. Ini adalah tempat pertama akhirat. Ya, tempat pertama seorang tatkala meninggalkan dunia ini pertama kali di alam barzakh, di alam kubur. Barang siapa yang selamat di tempat pertama ini, maka dia akan bahagia terus sesudahnya. Dan barang siapa yang celaka di tempat pertama ini, dia akan celaka seterusnya. Oleh karenanya seorang tatkala ziarah kubur hadirkan hal seperti ini untuk mengingat kematian dan agar dia mendoakan para penghuni kubur. Nah, maka kita datang ke ziarah kubur, ke kuburan, kita boleh merenung tentang akhirat, kemudian kita mendoakan mereka. Boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita ziarah ayah kita, mungkin kita ziarah kuburan ibu kita, enggak jadi masalah, ya. Atau ziarah kaum muslimin secara umum, kita ingat bahwasanya ya mereka dahulu orang-orang yang pernah hidup di atas muka bumi, para penghuni kubur ini dengan berbagai macam strata ekonomi mereka. Ada pejabat, ada raja, ada presiden, tapi sekarang semuanya sama, tidak ada yang membedakan mereka kecuali amal soleh, ya. Apa yang mereka miliki semuanya mereka tinggalkan. Ada di antara mereka yang bangun rumah tidak dia tempati, yang tempati orang lain. Ada di antara mereka punya proyek tidak dia jalankan, proyeknya belum selesai dia sudah meninggal dunia. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini semua mengingatkan kita akan kematian. Nah, kalau ada ziarah kubur yang menyelisihi dua tujuan ini, maka itu ziarah yang bid'ah atau ziarah yang syirik. Contohnya ziarah kubur untuk minta doa kepada penghuni kubur, ini keliru, kebalik. Seperti datang ke kuburan syuhada Uhud, kemudian datang kepada kuburan syuhada Uhud mengatakan, "Wahai Hamzah, doakan saya kepada Allah." Ini keliru. Rasulullah SAW dahulu datang menyuruh para sahabat untuk mendoakan mereka, karena mereka sudah meninggal dunia, mereka butuh untuk didoakan, ya. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus amalannya, kecuali tiga perkara. Di antaranya waladun shalih yad'u lahu, anak saleh mendoakannya. Kalau dia bisa doa sendiri, apalagi doakan orang lain, tidak butuh anak saleh. Paham? Dia tidak bisa doa, maka butuh anak soleh untuk mendoakan, perlu anak soleh untuk mendoakan dia. Oleh karena tatkala terjadi perang Mu'tah, para sahabat meninggal dunia dan mati syahid. Di antaranya Al-Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Kemudian pertama kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Rasulullah SAW tidak ikut perang tatkala itu. Rasulullah SAW sedang di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW kabarkan kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Qutila akhukum, ustushhida akhukum Zaid. Istaghfiru lahu." Sungguhnya saudara kalian Zaid bin Harithah telah meninggal mati syahid, maka doakan dia. Mohonkan ampunan bagi dia. Kemudian waktu Ja'far meninggal dunia, Rasulullah mengatakan lagi, "Ja'far telah meninggal, qutila Ja'faru syahidan, istaghfiru li akhikum." Ja'far meninggal dunia mati syahid, maka doakan dia. Waktu Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, kata Rasulullah SAW demikian juga, telah meninggal Abdullah bin Rawahah mati syahid, maka doakan dia. Lihat mereka mati syahid.
namun mereka butuh untuk didoakan. Kenapa? Karena mereka sudah ada dalam alam yang lain, alam barzakh. Mereka hidup dengan hidup yang lain, bukan hidup seperti di dunia ini. Maka mereka butuh untuk kita doakan, bukan sebaliknya kita minta doa kepada mereka. Maka saya katakan kalau ada ziarah kubur yang terbalik justru minta doa kepada penghuni kubur, ini ziarah yang beda, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Justru harusnya kita mendoakan mereka, bukan kita minta doa kepada mereka. Keliru, ya. Kemudian apalagi kalau sampai meminta doa, berdoa kepada mereka seperti meminta kepada Nabi, ya Rasulullah doakan sembuhkan saya, ya Rasulullah saya sudah lama menikah tidak punya anak, ya Rasulullah. Ini kesyirikan kalau sudah sampai minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang Nasara yang meminta kepada Nabi Isa. Kemudian kalau ternyata pergi kuburan tidak mengingat akhirat, ya, tapi mengingat yang lain, ya. Dan ini yang menjadi masalah yang ada di tanah air kita. Orang-orang ke kuburan tidak ingat akhirat, tidak ingat kematian, tapi ingat setan. Itu repotnya di sini, ya. Kenapa? Karena memang jin di tanah air kita benar-benar dihormati, ya, para dukun dihargai. Mungkin dukun bisa masuk televisi, ya. Ya, kemudian iklan dukun di mana-mana, dukun ditakuti oleh masyarakat. Kalau di sini enggak, di sini ada dukun lapor dipenggal kepalanya. Ada puluhan dukun sudah dibunuh di sini. Dan saya pernah hadiri, saya sering sampaikan, saya pernah hadiri 2 sidang tentang dukun. Satu dukun yang bisa nembuskan debus, mungkin ya kalau istilah kita, nembuskan besi dari sini sembuh sini, itu dipanggil di sini. Dipanggil untuk apa? Dihukum. Kalau di Indonesia, wah, dihormati, dihargai. Para hadirin, para jamaah umrah, perkara yang sangat menjadikan di tanah air kita, ya, kuburan fungsinya sekarang sudah lain. Orang ke sana mengingat setan, bukan ingat apa? Kematian. Saya katakan tadi kenapa? Karena jin sangat dihormati di tanah air kita. Setan sangat dihargai, dukun-dukun dihormati. Kemenyan di mana-mana, dupa-dupa dipasang di mana-mana, sajian-sajian dipasang di mana-mana, dan semua adalah bentuk peribadatan kepada para jin. Beda kalau di sini. Di sini tidak ada syirik-syirik seperti itu. Tidak ada khurafat-khurafat seperti itu. Tidak ada penyembahan terhadap arwah-arwah. Oleh karenanya di sini saya rasa tidak ada yang takut ke kuburan, tidak ada yang merinding ke kuburan. Kenapa? Karena dukun tidak ada. Kalau ada ketahuan dukun dipenggal di sini. Ini adalah penjagaan untuk menjaga tauhid seseorang, menjaga seorang agar tetap bertauhid dan tidak terjerumus dalam hal-hal yang aneh-aneh. Di tanah air kita bahkan acara-acara televisi mendukung hal ini, acara gentayangan lah, apalah, penampakan lah, sehingga orang jadi takut sama jin. Mau ke kamar mandi ketakutan. Mungkin dia takut sama ini, tapi akhirnya dia takut sama apa? Sama jin. Kenapa? Takut. Belum muncul berbagai macam model setan, ya. Ada mak lampir, ada sundel bolong, ada gendruwo, dan sering saya sampaikan bahwasanya setan-setan itu berdasarkan tingkat ekonomi suatu negara. Oleh karenanya setan-setan tempat kita miskin-miskin, ya. Sundel bolong, ya, bolong anunya, kemudian gendruwo gak mandi-mandi, rambutnya. Coba kalau setan-setan di luar negeri keren-keren, ada Dracula keren, kemudian pakai jas, pakai dasi. Setan tanah air kita miskin-miskin sesuai dengan tingkat ekonomi masing-masing negara. Oleh karena hal ini, ya, bikin orang takut sama setan, sehingga fungsi dari mengingat kematian hilang dari kuburan. Di sini alhamdulillah, ya, tidak ada namanya kita takut sama setan dalam bentuk muncul gendruwo atau macam-macam. Tidak ada orang ke kuburan, tidak ada yang rasa, tidak ada merinding sama sekali. Tanah air benar-benar merinding. Kalau lihat asap sudah pikiran kita macam-macam, ada asap keluar dari kuburan, padahal penjual sate misalnya. Tapi kita sudah pikiran macam-macam. Kenapa? Terlalu banyak tayangan buat kita apa? Ketakutan. Dan dukun-dukun juga muncul di televisi. Kemudian gangguan jin, nangkap jin lah macam-macam. Terjadi permainan, ceritanya hanya bohong-bohongan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, jadi ziarah kubur itu syar'i jika memenuhi 2 persyaratan. Pertama, mengingat kematian, yang kedua mendoakan penghuni.